menyampaikan bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa, insya Allah bisa semua. Sampah terlihat berserakan di sejumlah pinggir jalan di wilayah Tamarau, Banten terakhir. Awal kami mengumpulkan sampah plastik karena kami merasa bersalah. Setiap konsumsi yang kami lakukan pasti meninggalkan sampah. Ditambah ketika kami melihat berita di TV, banyak bencana yang disebabkan karena sampah. Seperti waktu itu terjadi di TPU Lewi Gajah beberapa tahun silam. Oleh sebab itu, kami di Sasbotram berusaha setidaknya berkontribusi untuk memperpanjang usia sampah plastik dengan membuat produk dan pelatihan upcycle sampah plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan. Saya adalah owner dari Sasbotram. Sas itu adalah inisial saya, dan Botram itu adalah buat orang terampil. Terampil dalam hal memilah sampah dari mulai skala rumah tangga sampai menjadi produk yang layak bernilai jual. Awal mula berdirinya Sasbotram yaitu tahun 2018, pada saat itu di bulan April, dalam rangka ada acara monitoring evaluasi tentang lingkungan bersih dan sehat (LBS) dan perilaku hidup bersih dan sehat, di mana pemicuannya itu ada pada sampah. Alhamdulillah selama ini kita mendapatkan sampah selain dari unit-unit bank sampah, kemudian bank sampah induk Gemilang, kemudian kita bekerja sama dengan beberapa pelaku usaha warung kopi dan Indomie. Jadi kita upayakan dalam 1 kilo yang sudah bersih, untuk yang belum digunting itu harganya 2.500, dan untuk yang sudah digunting itu kita menerima harganya dengan Rp6.500. Untuk modal awal, alhamdulillah kita sebetulnya karena dari sampah jadi sangat minim sekali. Diawali dengan kita membeli setrika, sebetulnya setrika sudah ada ya, jadi kita juga meminimalisir untuk modal. Jadi alhamdulillah pada saat itu kita membeli alat penyerta saja, kurang lebih untuk produksi 150 unit itu kita ada di Rp300.000. Dan kemarin pada awal itu, dari itu hasilnya income-nya menjadi kurang lebih di 700-an. Saya Tiara yang membantu kegiatan workshop dan galeri di Sasbotram. Dalam proses produksi, pertama kami mengumpulkan sampah kemasan plastik dari rumah kami sendiri, lalu ada juga dari bank sampah, warung kopi, atau dari kerabat yang menyumbangkan sampah plastik. Kemasan sampah plastik kemudian kami cuci bersih, lalu dijemur sampai benar-benar kering. Setelah itu kami gunting-gunting supaya ukurannya menjadi lebih kecil. Lalu kami menggunting sisi-sisi kresek besar yang akan kami jadikan menjadi lembaran pola. Lalu setelah pola itu terbentuk, kresek tersebut kami simpan di dalam mesin laminasi. Lalu kresek ditaburi oleh guntingan sampah kemasan kecil-kecil tadi, kemudian kami lapisi lagi dengan lembaran kresek. Lalu dipres dengan suhu yang cukup panas sehingga kresek dan kemasan plastik dapat menyatu. Lalu hasilnya akan menjadi lembaran plastik. Nah, si lembaran plastik ini yang sudah jadi kemudian dibuat pola kembali untuk dijahit, lalu dibuat tas dan produk lain dari Sasbotram. Sampai dengan saat ini desain yang sudah kami buat kurang lebih ada 19. Nah, dari 19 yang kita buat tentunya ada bestseller ya, di mana di setiap event itu masing-masing customer itu menjagokan ini produk yang memang menjadi bestseller. Bisa dilihat di sini ada goodie bag, ada ransel, semuanya sebetulnya di masing-masing event itu berbeda-beda. Contohnya untuk di IKEA itu adalah yang tote bag, di mana penjualan dalam sebulan itu mencapai kurang lebih ada di 100 piece lebih untuk yang tote bag. Adapun kendala yang kita hadapi tentunya tidak jauh dari SDM ya. Karena memang SDM di sini kita sebetulnya sudah banyak mentraining, tetapi kembali lagi bahwa ada beberapa yang memang di sini contohnya untuk produk yang rajut. Ini benar-benar handmade-nya full gitu, dari mulai bahan, kemudian merajutnya, kemudian membolong-bolong untuk benang dari solder gitu. Jadi kita juga selain dijahit ada juga yang diperekat dengan solder. Bisa dipungkiri ya, selalu di dalam berproses kita di dalam usaha ini
akan ada produk-produk yang memang bisa dibilang gagal. Dari mulai awal melaminasi itu banyak kesulitan karena untuk polisternya saja kita harus sudah bisa memilih bagaimana agar menghasilkan produk yang sesuai kita inginkan. Karena di dalam prosesnya pun kita melaminasi itu bukan hanya mengandalkan panas, tetapi bagaimana bisa memvakum sampah-sampah ini. Karena tujuan kita adalah sebanyak-banyaknya untuk mereduksi sampah plastik. Dari kendala semua yang kita dapat, tentunya kita mengevaluasi dengan tim apa saja sih sekiranya yang bisa kita cari jalan keluarnya atau solusinya. Nah, alhamdulillah kalau untuk di proses laminasi, kita alhamdulillah jadi kita beritahu bagaimana cara-cara itu, insya Allah ketemu sendiri dan alhamdulillah hasilnya pun itu lebih baik. Kemudian untuk proses di penjahit, kita terus-terusan mengkomunikasikan tidak keluar dari desain maupun bahan-bahan penyerta produk yang desain yang kita buat. Dan alhamdulillah itu dari kuantiti kemudian dari waktu yang sudah ditentukan kita sudah aman. Intinya komunikasi untuk segala solusi yang menjadi permasalahan dalam proses produksi di Sas Botram ini. Dan kita selalu menekankan juga kepada semua tim bahwa segala usaha kita ini diniatkan lillah, kemudian kita selalu menyampaikan bisa, kudu bisa, pasti bisa, insya Allah bisa semua. Tujuan kami sebenarnya ingin turut andil dalam mereduksi sampah kemasan yang biasanya langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah. Oleh sebab itu, kami membuat pelatihan ini setidaknya untuk dapat menyebarkan pesan untuk bersama-sama kita merawat lingkungan. Oh, ini sangat bagus sekali ya, karena plastik ini tentunya kan ini oleh tanah tuh sulit ya bertahun-tahun, sehingga kalau dijadikan ini daur ulang bisa bermanfaat, bisa bernilai ekonomi tentunya buat yang berkreasi gitu ya. Nah, di sini ini kan dari bekas-bekas permen, bekas-bekas supermie dan sebagainya dipotong kecil-kecil dengan diproses tentunya sehingga menjadi cantik seperti ini. Itu pun sudah bermacam-macam yang sudah diproduksi. Jadi dari ini pouch ya, tentunya bisa kalau saya buat make up misalnya, tempat make up atau tempat handphone dan sebagainya. Nah, ini tas belanja. Sekarang kan go green ya, tidak boleh menggunakan plastik, sehingga kalau kita belanja membawa tas belanja sendiri. Tentunya ini lebih bagus dan lebih cantik ya dibanding yang ini. Nah, ini ditambah dengan rajutan ini semakin menambah cantik tas ini, karena kalau tidak ini kan seperti ini saja. Nah, ini jadi macam-macam ini. Ada ini backpack, ada tas belanja, terus ada juga custom kalau misalnya mau pesen tas laptop atau tas belanja yang lain modelnya boleh. Sampahku sayang, Sayang kubuang. karena jadi uang.